Ibrani 8. Saya bacakan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ibrani 8, Imam Besar Perjanjian Baru. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang pertama, inti segala dari yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. 2, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. 3, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam besar, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. 5, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Dan yang keenam, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru, ia mengatakan dengan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Amin. Nah, hari ini kita belajar dari Ibrani 8. Saya fokuskan kepada ayat yang ke-10 sampai ke-12. Saya bacakan ulang dengan terjemahan lain, terjemahan firman Allah yang hidup. Coba perhatikan ya. Ayat yang ke-10. Tetapi inilah perjanjian baru yang akan kuadakan dengan umat Israel. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menuliskan hukum-hukumku dalam akal budi mereka, sehingga mereka akan tahu apa yang kuharapkan dari mereka. Hukum-hukum itu akan tercantum dalam hati mereka, sehingga mereka ingin mematuhinya. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saya ulang lagi sekali, coba perhatikan baik-baik. Ada sedikit perbedaan yang kalau di terjemahan baru hanya ditulis, aku akan menaruh hukumku di atas dalam akal budi mereka, tetapi yang di firman Allah yang hidup, coba perhatikan, aku akan menuliskan hukum-hukumku dalam akal budi mereka, sehingga mereka akan tahu apa yang kuharapkan dari mereka. Hukum-hukum itu akan tercantum dalam hati mereka, sehingga mereka ingin mematuhinya. Nah, saya stop di sini dulu. Nah, saya merenungkan bahwa
hal yang paling sulit selama saya ikut Tuhan. Hal yang paling sulit, misalkan lepas dari dosa, oh belum, itu belum paling sulit. Menurut saya, coba nanti Bapak Ibu Saudara setuju apa tidak. Menurut saya, hal yang paling sulit selama saya ikut Tuhan, itu adalah mengenal pikiran Tuhan dan memahami isi hati Tuhan. Itu menurut saya. Mengenali pikiran Tuhan, maksudnya Tuhan ini apa sih? Dan memahami hati Tuhan. Itu menurut saya yang paling sulit selama saya menjadi orang Kristen, selama saya bertobat dari tahun 98 sampai sekarang. Ini yang paling saya nggak ngerti. Nah, ternyata ketika saya merenungkan ayat ini, oh, ternyata jawabannya kalau ingin mengenal cukup mudah ternyata. Selama ini saya mencari, gitu ya. Tanya kawan, tanya pendeta, tanya 1, 2, 3. Maksudnya Tuhan ini apa sih? Saya beberapa waktu yang lalu sempat ada seorang teman itu ya, curhat. Aku ini nggak ngerti loh bro. Maksudnya Tuhan itu apa? Tuhan buat aku begini, begitu, begini, begitu. Jalan hidupku kok begini, begitu, begini, begitu. Aku ini nggak paham. Tolong dong, bantu aku untuk mengenali apa yang menjadi maksud Tuhan. Nah, ketika saya merenungkan kemarin, 2 hari yang lalu, dan kemarin lebih tepatnya, saya, oh ini ayat luar biasa. Coba kita bacakan perhatian baik-baik. Kalau kita selama ini sama seperti saya, sulit mengenali, sulit mengerti. Coba kita belajar dari Ibrani 8 ayat 10 itu. Saya ulangi dari firman Allah yang hidup. Aku akan menuliskan hukum-hukumku dalam akal budi mereka, sehingga mereka akan tahu apa yang kuharapkan dari mereka. Jadi jawabannya, kalau kita ingin mengenal Tuhan, gali pikiran kita yang sudah ditanamkan hukum-hukum Allah di dalamnya. Ulang. Kalau kita ingin ngerti, kenapa sih hal ini terjadi? Kita ingin ngerti, apa sih maksud Tuhan? Kita harus menggali akal budi kita, menggali pikiran kita yang sudah ditanam Tuhan hukum-hukumnya. Nah, seringkali orang hanya ingin, oh aku ingin tahu apa pikiran Tuhan, tetapi tidak mau belajar, tidak mau menggali. Menggali itu bagaimana sih? Begini, saya punya kebiasaan sudah hampir 3 tahun untuk buat sebuah jurnal. Apa itu jurnal? Begini, setiap hari atau setiap minggu, paling tidak seminggu sekali, saya ini ada ayat mas. Misal, contoh, mungkin minggu ini ayat pembacaannya Ibrani 8, 10, sampai 12. Itu saya baca berulang-ulang setiap hari. Saya telaah satu persatu kata-katanya, saya pelajari satu persatu kata-katanya. Kenapa ditulis seperti ini? Kenapa nulisnya harus seperti itu? Saya baca lagi di terjemahan lain. Karena begini, firman Tuhan itu, Alkitab itu terutama Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Gitu ya. Kenapa kita perlu belajar banyak terjemahan? Dan asal muasalnya firman Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia itu tentu saja banyak kata-kata yang terdistorsi atau agak sedikit bingung. Contoh, ini paling sederhana. Bahasa Jawa, semua tahu bahasa Jawa, semua tahu bahasa Indonesia, gitu kan ya? Bahasa Jawa itu lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Sama seperti bahasa Yunani lebih kaya dari bahasa Indonesia. Nah, contoh, kalau menerjemahkan geblak, bahasa Indonesianya apa? Jatuh.
Kalau ndelosor, ya jatuh juga. Kalau njelungup, ya jatuh juga. Gitu kan ya. Nah, sama bahasa Yunani juga sama, dia hanya menerjemahkan, contoh misalkan dia menerjemahkan tentang kasih, tapi ternyata kasih itu ada 4, kasih yang mana dulu, gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu baca dari berbagai macam terjemahan. Nah, syukur sekarang kan sudah ada uh, holy smartphone, ya, Alkitab yang sudah ada di handphone kita masing-masing itu bisa di-download dengan berbagai macam terjemahan. Nah, dari situ kita bisa belajar satu persatu. Maksud tulisan ini itu apa? Nah, tentu saja belajar itu menggunakan akal budi gitu ya. Akal budi kita jalan. Kita nggak bisa lagi sebagai orang Kristen ngomong, wes pokoknya manut ae. Oh, saya merenungkan sulit. Karena menurut Ibrani 8 ayat 10, menurut pemahaman saya, Allah ternyata sudah menaruh hukum-hukumnya. Allah ternyata sudah menuliskan firman Tuhan itu pada akal budi kita masing-masing. Gali itu. Supaya apa? Kita menggali pikiran kita menggali akal budi kita, supaya kita tahu apa yang Tuhan harapkan dari hidup kita. Itu ternyata. Nah, tentu saja bukan hanya pikiran saja yang perlu kita gali, tetapi yang kedua, ini harus seimbang, ini harus dilakukan bersama-sama, tidak boleh salah satu saja. Yang kedua adalah hukum-hukum itu akan tercantum dalam hati mereka, sehingga mereka ingin mematuhinya. Yang kedua, hati. Karena itu firman Tuhan sering kita baca, ada banyak ayat-ayat tentang hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dan lain sebagainya. Dari hati itu terpancar kehidupan. Jangan sampai menyimpan akar pahit dan sebagainya. Hati ini penting. Karena kalau kita menggali hanya dari pikiran saja, kita hanya mengetahui saja, tetapi kita tidak memiliki hati untuk ingin menurutinya. Coba kita renungkan sebentar. Kita sudah ngerti firman Tuhan. Bahkan dari kecil, Tuhan sudah menaruh itu dalam akal budi kita. Lahir procot, mungkin umur kalau bayi kita nggak ngerti ya, kita nggak tahu ya. Kalau sudah agak umur 2 tahun, 3 tahun gitu ya, mereka tahu dengan sendirinya bahwa bohong itu nggak boleh. Betul nggak? Mereka tahu dengan sendirinya bahwa 10 hukum Tuhan itu harus dijalankan. Menghormati orang tua, nggak boleh berdusta, nggak boleh menginginkan barang orang tua, mereka tahu. Tetapi kalau hati itu tidak dijaga, mereka cenderung untuk melanggarnya. Hati. Dan yang menjaga hati siapa? Loh, kewajiban untuk jaga hati, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita yang harus jaga. Jaga dari apa sih? Jaga dari akar pahit. Jaga dari cinta akan uang. Jaga dari kecemaran. Itu wajib kita yang jaga. Kalau hati kita tercemar, sudah terlanjur, cepat bertobat, berdoa sama Tuhan untuk ganti hati kita dengan hati yang baru. Elemen hati penting. Karena dari hati terpancar kehidupan. Dari hatilah kita memiliki keinginan untuk mematuhinya. Baru keinginan. Baru keinginan. Jadi firman Tuhan yang sudah ditanam di pikiran kita, itu membuat kita mengerti, mengenali jalan-jalan Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah ditanam di hati kita, membuat kita ingin melakukannya. Baru ingin. Kadang-kadang seperti Paulus itu katakan, aku itu ingin berbuat yang baik, tetapi yang jahat yang aku lakukan. Nah, yang ketiga, yang pertama, akal budi kita harus latih akal budi kita belajar firman. Yang kedua, kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan yang ketiga, elemen yang penting adalah Roh Kudus.
Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Nah, inilah bedanya kita sebagai orang Kristen dengan bukan Kristen. Kalau bukan Kristen, ada firman Tuhan di akal budi mereka ada. Ada firman Tuhan di hati mereka ada. Karena pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, perjanjian baru sudah dilakukan dan semua manusia, kecil, besar, Kristen, non-Kristen, nyembah Tuhan, tidak nyembah Tuhan, sudah ditanam firman Tuhan. Sudah. Mereka sadar semuanya. Nah, tetapi bedanya kita orang Kristen, kita diberi Roh Kudus untuk membimbing kita untuk melakukannya, untuk menurutinya, untuk menjalankannya. Itu bedanya. Keputusan sekarang di tangan kita. Kita sudah ngerti apa maksudnya Tuhan, kita sudah tahu apa inginnya Tuhan, dan kita sudah punya keinginan untuk menurutinya. Sekarang keputusan kita mau enggak bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menurutinya, benar-benar melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang disebut berbahagia itu karena melakukannya. Berbahagialah orang yang mendengar. Ya, berbahagialah yang menyimpan dalam hatinya. Iya lah, tapi yang paling berbahagia adalah orang yang melakukannya. Karena ketika kita melakukannya, kita menikmati apa yang disebut janji-janji Tuhan. Ulang. Sebetulnya Tuhan sudah Kristen, non-Kristen, kecil, besar, bayi, dewasa. Pada waktu Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, perjanjian baru sudah dijedok, semua sudah diberikan firman Tuhan dalam hati mereka dan pikiran mereka. Kalau ingin kenal Tuhan, kita hanya perlu menggali pikiran kita, menggali firman Tuhan dengan menggunakan akal budi kita. Yang kedua, bersihkan hati kita. Supaya hati kita ini memiliki hati yang murni, yang suci, yang bersih, yang ingin menuruti apa yang Tuhan mau. Ingin mematuhi hukum-hukum Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa melakukannya semua dengan sukses, dengan berhasil? Bekerja samalah dengan Roh Kudus untuk menjalankannya. Itu yang ketiga. Kita lanjut ayat yang ke-11, Ibrani 8 ayat yang 11, saya bacakan dari firman Allah yang hidup. Tidak seorang pun perlu berkata kepada teman atau tetangga atau saudaranya, hendaklah engkau juga mengenal Tuhan. Sebab setiap orang, besar kecil, akan mengenal aku. 12. Dan aku akan menaruh belas kasihan terhadap mereka yang berkesalahan. Dan aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Puji Tuhan. Ingat, memang kita selama ini diteror dengan rasa bersalah. Oh, sudah tahu kebenaran. Sudah tahu kebenaran. Sudah hati ini pingin untuk melakukan. Tetapi kadang-kadang kita tetap jatuh dalam dosa. Betul enggak? Sudah pingin nuruti, aduh namanya kepepet, aduh lah gak sengaja lah ngutil-ngutil titik ya. Nggak sengaja loh, aku nggak sengaja loh, tahu-tahu ada di depanku dompet, ya wis lah tak ambil, nggak sengaja, ya itu sengaja pada sengaja kita nggak tahu ya. Nah, kesalahan kita tahu mencuri itu dosa, kita tahu ngutil itu dosa, dan ternyata kita tetap melakukannya. Nah, ayat 12 ini menjadi penting. Dan Tuhan akan menaruh belas kasihan kepada saya yang berkesalahan. Saya, manusia ini memang nggak lepas dari salah. Setiap hari mungkin bisa salah. Nah, Tuhan memandang kita itu dengan belas kasihan. Belas kasihan itu bagaimana ya? Tuhan tidak ingin kita terus-menerus dalam hidup dalam kesalahan. Tuhan juga tidak mau ketika kita buat salah, terus tahu-tahu kita dihukum. Karena kamu buat salah, berdiri di pojok, kayak hukuman anak kecil. Enggak. Tuhan memandang kita dengan penuh belas kasihan dan mau
mengampuni dosa kita dan mau untuk tidak mengingat-ingat lagi apa menjadi kesalahan kita. Ayo responi. Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Kalau kita sekarang buat salah, jangan lama-lama, cepat bertobat. Bekerja sama dengan Roh Kudus untuk jalan. Aku mau ya Roh Kudus, aku mau. Kesadaran bahwa Roh Kudus itu selalu ada dalam hidup kita, selalu ada dalam diri kita, itu membuat kita terhindar dari kesalahan. Selalu ada yang mengingatkan. Ayo kalau sudah diingatkan, cepat bertobat, cepat balik lagi. Karena dosa, ndak dosa, itu yang rugi bukan Tuhan. Yang rugi awake dhewe. Kita tidak hormat kepada orang tua. Misal contoh, kita ndak hormat pada orang tua. Itu yang rugi bukan Tuhan. Yang rugi kita sendiri. Karena ndak hormat pada orang tua membuat kita pendek umur, tidak panjang umur, gitu kan kata firman Tuhan. Yang rugi kita sendiri. Kalau kita mencuri, itu yang rugi bukan orang yang kita curi. Yang rugi adalah kita sendiri. Loh, kok bisa? Kok mencuri kok bisa yang rugi kita sendiri? Iya. Kita mencuri berkat orang, nanti Tuhan ambil berkat kita dibalikkan pada orang itu. Yang rugi kita sendiri. Memang sekolo itu kita dapat. Tapi jangan lupa, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan akan kembalikan. Karena itu kalau saya mencegah segala dengan daya upaya orang itu mencuri dari saya. Contoh, saya kan jualan tali rafia gitu ya. Kadang-kadang tali rafia itu ada orang yang minta bon. Nah, bon tidak tertagih gitu ya. Mesti ada 1-2 saya upayakan semaksimal mungkin supaya tidak terjadi, tapi hal itu juga kejadian. Kalau ada bon tidak tertagih begitu, saya cuma serahkan pada Tuhan. Saya percaya begini, rezeki yang Tuhan sudah kasih, berkat yang sudah Tuhan kasih, tidak akan kemana-mana. Kalau boleh punya saya terpinjam oleh dia, pasti Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat. Itu iman saya. Nah, betul, ketika pada waktu suatu saat itu ada sejumlah uang saya dimakan orang, uang kami lah, saya, mama gitu yang dimakan orang. Ya tentu saja ketika dimakan itu sakit hati gitu ya, uang nyarinya susah. Kok gampang gitu aja ngomong, oh saya sudah bangkrut, tolong maafkan saya, hapuskanlah hutang-hutang saya gitu ya. Ya, kita belajar. Saya tanya, kok bisa kamu terbelit hutang segitu banyak, kok bisa kamu sampai bangkrut gimana? Istri saya sakit kanker. Saya habiskan semua uang saya termasuk utang sama orang untuk mengobati istri saya. Oh gitu, iya. Sembuh? Enggak, meninggal. Waduh, sudah habis-habisan meninggal. Ya sekarang mau nagih gimana ya? Wong sudah habis-habisan meninggal lagi, mau ditagih ya sudah saya biarkan saja. Saya berdoa. Ya sudah, mama saya ajar saya berdoa gini. Enggak tahu betul apa salah. Saya nggak ngerti, cuman kita waktu itu berdoanya begini. Ya Tuhan, kita sudah uang kami sudah dimakan oleh dia, ya sudahlah. Tolong juga bawa segala sakit penyakit kami, segala sakit penyakit keturunan kami, biar ditanggung sama mereka yang sudah makan. Sudah terlanjur meninggal kan? Ya sudah, yang sakit biar cuma satu orang itu saja, kita bantu orang itu berobat, sakit penyakit kami hilangkan dalam nama Tuhan Yesus. Udah, relakan aja. Itu waktu itu tahun 2005 gitu ya, 2004, 2005. Jumlah waktu itu ya lumayan besar bagi saya. Nggak lama kemudian, Tuhan ganti. Ada satu langganan yang cukup gede, saya dikenalkan. Dan itu ngambilnya rutin sekali. Tuh, ternyata langsung balik ya. Ketika kita ikhlas, ya sudahlah biarin. Tuhan langsung kembalikan. Berkat itu nggak lari kemana. Meskipun dalam kacamata manusia, loh kan aku perlu berusaha lagi. Ya betul, tapi kalau nggak dikenalkan Tuhan, nggak akan jadi. Semua kalau
kalau dilakukan dengan ucapan syukur, tidak akan berat. Tidak akan berat. Nah, Tuhan melihat kita juga begitu. Dia menaruh belas kasihan. Dia lihat kita, oh Sakno, kamu sekarang terjerat utang piutang, terpaksa harus nyuri sana sini, oh Sakno. Dia lihat kita kasihan. Dia ingin ngentas kita. Ayo responi. Tuhan mau kita hidup berkemenangan. Tuhan mau kita hidup di jalan Tuhan. Karena itu responi, cepat. Bertobat, minta ampun, kembali kepada Tuhan, responi apa yang menjadi keinginan Roh Kudus. Kita harus belajar itu. Belajarnya tidak jauh-jauh. Firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan sudah ditanam di akal budi kita. Firman Tuhan sudah ditanam di hati kita. Roh Kudus sudah dikirimkan untuk menyertai kita. Tidak jauh-jauh. Ayo, responi belajar. Belajar peka. Terima kasih, sekian waktunya sudah mepet. Saya kembalikan ke Bu Gembala. Shalom. 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 Terima kasih, Ivan. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Memang firman Tuhan itu harus kita gali, kita harus pelajari, sampai kita mengerti, memahami, dan kita di dalam hati ingin melakukan, ya, semua orang pasti punya keinginan yang baik. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu tanpa Roh Kudus. Sebab itu mari kita agungkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita harus mau berjalan bersama Roh Kudus. Jangan sampai mengeraskan hati. Kalau digerakkan Roh Kudus, ya kita minta Roh Kudus memampukan kita. Saya percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Semua apa yang dikerjakan manusia itu akan menerima upah. Firman Tuhan katakan. Upah itu besar di surga. Kita melakukan pekerjaan yang baik. Motivasi yang benar. Tulus. Itu Tuhan membalasnya berkali-kali. Tuh, kalau kita memang niat nolong orang dengan tulus, Tuhan itu akan memberkati, mengembalikan dengan lipat kali ganda. Saya percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Puji Tuhan. Contohnya manusia, orang benar hidup karena iman. Jadi kalau kita punya iman, Tuhan memelihara kita, ya pasti kita dipelihara. Amen. Yes. Buktinya kita 2 bulan tidak ada ibadah, tapi tetap dipelihara Tuhan. Amen. Sampai saya sendiri tidak habis pikir, cuma saya bilang, Tuhan, saya kepingin potong rambut. Loh, potong rambut itu gratis ya saudara. Nah, enggak, Tuhan itu siapa? Nah, diserahkan sama Tuhan, Tuhan itu memberikan jalan keluar, harus ke sini, harus ke sini. Tuhan itu baik. Puji Tuhan. Yuk, pendoa syafaat singkat, jelas, padat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Siapa?